Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina shiyama Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Surahul azim. Hadratal muhtaramin, para alimil ulama, para asatid di lingkungan Masjid Jakarta Islamic Center yang sama-sama kita muliakan. Hadirin wal hadirat, para shaimin shaimat yang insyaallah kita sama-sama senantiasa berharap dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur atas segala limpahan nikmatnya, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga dengan tidak terasa alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah kita sudah berada di 10 pertama, hampir 10 pertama di bulan Ramadan 1443 Hijriah tahun ini. Berharap apa yang kita lakukan selama bulan Ramadan, sholat kita, saum kita, tilawah kita, dan yang lainnya mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai amal baik yang tentunya menjadi amal soleh bagi kita semua dan berharap bermanfaat untuk kita semua khususnya nanti di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ada salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi. Hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mushtaqatun ala arba'ati nafarin. Surga itu sangat merindukan 4 golongan. Di mana keempat golongan ini mudah-mudahan kita sebagai umat Islam dapat meraihnya, wabil khusus di bulan Ramadan ini. Yang pertama yang dirindukan oleh surga itu adalah talil Quran. Orang yang senantiasa membaca Al-Quranul Karim. Mengapa orang yang membaca Al-Quran itu sangat dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena Al-Quranul Karim itu adalah kalamur Rahman, kalam yang mulia, kalam yang agung, yang diturunkan melalui malaikat yang agung, yang mulia, disampaikan kepada manusia yang paling mulia, diturunkan pada bulan yang mulia dan pada malam yang mulia.
Al-Quran diturunkan melalui malaikat yang mulia, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Diberikan kepada Nabi yang sangat mulia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diturunkan pada bulan yang mulia, bulan Ramadan. Di malam yang mulia, malam Lailatul Qadar. Maka orang yang senantiasa membaca Al-Quran, mengkaji, menganalisa, bahkan mengamalkan Al-Quran, insya Allah akan mulia hidupnya. Sebagaimana Al-Quran itu sendiri mulia, dibawa oleh yang mulia, disampaikan kepada yang mulia, diturunkan pada malam yang mulia, malam Lailatul Qadar. Maka insya Allah sekali lagi, orang yang senantiasa mempelajari, belajar Al-Quran, pasti hidupnya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kata hari ini hidup kita kurang begitu mulia, baik dalam pandangan manusia maupun dalam pandangan Allah mungkin, maka tinggal introspeksi kepada diri kita. Karena sebagaimana kita, sebesar mana kita memuliakan Al-Quran, maka sebesar itulah kehidupan kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran yang sangat mulia. Maka pantas kalau orang yang senantiasa membaca Al-Quran akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Bacaan Al-Quran itu sudah pasti bermanfaat bagi kita. Beda dengan jabatan. Jabatan yang kita miliki belum tentu memberikan manfaat. Anak yang kita miliki belum tentu. Istri atau suami yang kita miliki juga belum tentu. Harta yang kita miliki belum tentu memberikan syafaat. Tapi bacaan Al-Quranul Karim pasti nanti akan memberikan syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacalah oleh kamu Al-Quran, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebab pasti nanti di hari kiamat Quran akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Lalu di samping itu juga orang yang membaca Al-Quran, insya Allah akan Allah berikan ketenangan di dalam hidupnya. Tidak ada istilah hidup ini capek, hidup ini berat, capek, berat, dan lain sebagainya. Kenapa kita merasa berat dalam hidup ini? Karena kita seringkali memikul hidup ini. Padahal hidup ini bukan harus dipikul, kata para ulama, tetapi harus dijalani oleh kita. Serahkan semuanya kepada Allah. Orang yang banyak membaca Al-Quran, insya Allah hatinya akan tenang, akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam surah 13 ayat 28, insya Allah ayatnya sudah mafhum semua. Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman dan hatinya menjadi tenang karena zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Syekh Imam Al-Mawardi di dalam tafsirnya An-Nukat wal Uyun beliau mengatakan bizikrillah itu ada sebagian ulama menafsirkan ayat bil Qur'anil Karim. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran, insya Allah hidupnya akan mendapatkan ketenangan. Allah bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah itu, insya Allah hati kita akan menjadi tenang. Ufawid amri ilaika, ya Allah, saya serahkan semua urusan kepadamu. Kita hidupkan hanya menjalani aturan Allah, hanya menjalankan takdir Allah. Allah sudah menentukan segala-galanya. Tinggal menjalani apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Quran bisa menjadi penenang bagi kita. Di samping itu juga Quran itu sebagai obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khasara. Dan ternyata menurut sebagian para ulama, obat di sini bisa obat yang sifatnya adalah obat hati, bisa juga obat yang sifatnya adalah obat dhahiriyah. Dengan memperbanyak membaca Al-Quran, hati menjadi tenang, sehingga penyakit itu menjadi jauh. Bukankah dokter sudah mengatakan, katanya, bahwa penyakit yang diderita oleh kita ini,
yang disebabkan oleh makanan itu hanya 10%. Hanya 10%. 80% itu disebabkan karena pikiran. Maka ketika kita berobat ke dokter, lalu dokter sering menyarankan, Bapak harus tenang. Tenangkan pikiran, banyak istirahat. Karena mungkin itu sumber dari penyakit. Tetapi kalau kita banyak membaca Al-Quranul Karim, insya Allah Quran itu akan menjadi syifa, menjadi obat bagi kita semua. Jadi yang pertama yang akan dirindukan oleh surga itu adalah orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Lalu yang kedua yang akan dirindukan oleh surga itu adalah hafidhil lisan. Orang yang senantiasa menjaga lisan. Apalagi di bulan puasa ini kita sangat dianjurkan untuk menjaga lisan. Mengapa kita disunahkan membaca Al-Quran yang banyak? Harapannya supaya lisan kita tidak sempat ngomongin orang lain, tetapi memperbanyak membaca Al-Quran tadi. Padahal kata Imam Al-Ghazali kan ketika membagi puasa itu ada 3, puasa awam, puasa khos, puasa khawasil khawas. Puasa khusus itu adalah puasa yang menjaga anggota badan kita. Menurut Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Maraqil Ubudiyah, beliau mengatakan ada 7 anggota badan kita yang menyebabkan kita masuk neraka. Dari mulai mata, telinga, lisan, tangan, kaki, mulut, dan kemaluan. Perut dan kemaluan. Tapi mengapa di sini hafidil lisan? Ternyata yang membatalkan pahala puasa, 5 dari yang membatalkan pahala puasa, dalam hadis Rasulullah 4 itu disebabkan oleh lisan. Pertama, bohong. Kita kan sering bohong. Sering kita melakukan bohong. Laporan di mar'ab, kwitansi ada 2, itu kan bohong. Lisannya juga sering bohong, mengatakan lisan bohong. Yang kedua, namimah, juga lisan. Yang ketiga, sumpah palsu, lisan juga. Itu termasuk. Yang keempat, ghibah. 4 dari yang membatalkan pahala puasa itu disebabkan oleh lisan. Makanya ada satu makalah yang sering kali kita dengar, salamatul insan bihifdil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung kepada mampu dan tidaknya memanage lisan kita. Sampai-sampai dalam hadis Rasulullah, orang yang tidak mampu memanage lisan itu dianggap tidak beriman. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang mengatakan beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia ngomong yang benar, kalau tidak, diam. Menunjukkan bahwa begitu pentingnya kita menjaga lisan. Maka orang yang mampu menjaga lisan akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah memberikan guidance kepada kita dalam surah 49 ayat 11, 12 dan 13. Bagaimana lisan kita harus dimanage dengan baik di situ. Jadi yang kedua yang akan dirindukan oleh surganya Allah itu adalah hafidhil lisan. Yang ketiga, orang yang akan dirindukan oleh surganya Allah itu adalah wamut imil ji'an. Orang yang senantiasa memberikan makan kepada orang yang kelaparan. Maknanya di sini adalah orang yang seringkali banyak membantu orang lain. Membantu kesulitan orang lain. Apalagi di bulan puasa ini, subhanallah luar biasa. Saya punya jamaah, ibu-ibu kadang-kala saya suka ngiri gitu. Tidak bisa seperti beliau. Beliau mentargetkan untuk beli nasi box dalam 1 bulan ini sampai 200 juta. Hanya untuk memberikan satu masjid 100 box per hari kali 30 hari. Satu masjid 45 juta. Dihabiskan 200 sampai 500 juta hanya untuk membeli nasi selama bulan Ramadan disebar ke setiap masjid. Oh saya tidak bisa. Ya kalau tidak bisa ya mungkin tidak harus seperti itu. Yang penting kita beramal sesuai dengan kemampuan kita. Yang jelas Islam mengajarkan kepada kita agar senantiasa membantu orang yang kekurangan, membantu orang yang membutuhkan. Kalau bahasa hadisnya tadi membantu, memberikan makan kepada orang yang lapar.
Dan itu sangat dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ruginya kita melakukan sedekah. Insya Allah kita sudah faham ayatnya. Surat Al-Baqarah 261 dan seterusnya. Bagaimana pahala orang yang bersedekah di jalan Allah sangat luar biasa. Yang ketiga. Yang keempat, yang dirindukan oleh surga itu adalah orang yang puasa di bulan Ramadan. Wasaimi fi syahri Ramadan. Orang yang puasa di bulan Ramadan. Puasa yang seperti apa yang dirindukan oleh surga? Puasa yang sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Karena ada orang yang berpuasa tidak sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Pertama dari sisi niat. Ya, mungkin ada yang puasa niatnya diet. Bukan karena perintah Allah. Supaya tidak terlalu badannya itu lalu dia berpuasa. Mungkin sudah salah di situ. Lalu mungkin ketika puasa tidak bisa menjaga hal-hal yang membatalkan puasa tadi. Sehingga Rasulullah mengatakan kamin shaimin laisa lahu min siyami ilal juwal at. Banyak orang yang puasa tapi sesungguhnya dia tidak mendapatkan pahala puasa karena hanya menahan dahaga dan lapar saja. Padahal apa yang diharuskan dijaga di dalam puasa dia tidak bisa berpuasa. Jadi ini fi syahri Ramadan itu adalah puasa yang sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Bagaimana Allah mengajarkan kita berpuasa sudah dijelaskan dalam Al-Quran, dalam hadits, dari asar para sahabat dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan kali ini Allah jadikan hamba-hamba Allah yang senantiasa dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan predikat husnul khatimah dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.